Dalam kehidupan seorang hamba yang ikhlas, maka setiap hari urusannya akan semakin sempurna. Dan ketika tiba waktunya untuk berpulang ke akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawanya untuk menikmati setiap kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Haura, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memaparkan sebuah nasihat indah dalam kitab Futhul Ghaib Risalah 54. Dalam risalah yang ke-54 ini akan membawa kita pada pemahaman mendalam tentang kehidupan akhirat dan bagaimana seorang hamba harus memandang dunia serta akhirat dalam hubungannya dengan Allah. Risalah ini mengajarkan bahwa seseorang yang menghendaki akhirat harus mengabaikan dunia, dan lebih jauh lagi, seseorang yang menginginkan kedekatan dengan Allah harus mampu mengabaikan bahkan kehidupan akhirat itu sendiri. Sebuah pelajaran tentang pengorbanan total, di mana segala keinginan duniawi, termasuk keinginan untuk memperoleh pahala akhirat, harus ditinggalkan demi menyatu dengan kehendaknya. Barang siapa yang menginginkan Allah, wajib baginya untuk menanggalkan setiap kenikmatan duniawi. Ini adalah jalan berat yang penuh dengan tantangan batin. Karena manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan terhadap hal-hal yang memuaskan jasmani dan rohaninya. Dunia ini dipenuhi dengan kenikmatan yang seringkali menarik hati manusia, seperti makan, minum, pakaian, menikah, dan kenyamanan materi lainnya. Akan tetapi bagi seorang yang ingin benar-benar dekat dengan Tuhannya, semua ini harus dianggap sebagai ujian yang harus dilalui, bukan sebagai tujuan hidup. Mereka yang masih terikat pada kenikmatan duniawi, meskipun hal-hal tersebut bersifat halal dan diperbolehkan, tetap akan terhalang dari kedekatan sejati dengan Allah. Hati yang penuh dengan keinginan duniawi akan sulit untuk merasakan kedekatan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Sehingga selama keinginan akan dunia masih bersemayam di hati, manusia tidak akan bisa menjadi seorang soleh yang sejati. Kesenangan duniawi, meskipun tampak tak berdosa, adalah penghalang dari ketinggian spiritual yang sebenarnya. Maka orang yang ingin meraih kedekatan dengan Allah harus menghilangkan semua keinginan duniawi di hatinya. Ini bukan berarti meninggalkan kehidupan sepenuhnya atau menolak untuk hidup di dunia ini, melainkan mengubah pandangan dan orientasi hatinya. Segala sesuatu yang bersifat duniawi harus disingkirkan dari jiwa, dan ia harus mempersiapkan diri untuk tidak lagi merasa nyaman dengan segala bentuk kemudahan yang ditawarkan dunia. Bahkan dalam keadaan kemiskinan dan kekurangan, seorang hamba sejati akan berupaya untuk menemukan kebahagiaan dan ketenangan, sehingga tidak ada lagi keinginan yang tersisa dalam hatinya. Ketika seseorang berhasil mencapai titik ini, yaitu saat dunia tak lagi berkuasa atas hatinya, maka segala bentuk duka cita dan kecemasan akan sirna dari kehidupannya. Ia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki,
sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan batin dan keintiman dengan Allah. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, mengabaikan dunia menimbulkan kebahagiaan hati dan jasmani. Namun, selama keinginan terhadap dunia masih ada, selama hati masih terpaut pada kenikmatan duniawi, maka penderitaan batin akan terus menyelimuti jiwa. Ketakutan dan kecemasan tak akan pernah pergi, karena seseorang yang terikat pada dunia akan selalu terjebak dalam siklus kekhawatiran akan kehilangan kenikmatan tersebut. Kehidupan duniawi yang tampak begitu indah dan menggoda ini justru menjadi sumber kehinaan dan ketakutan. Hal ini menciptakan hijab, tabir tebal yang menghalangi hubungan sejati dengan Allah. Dan tabir tersebut tidak akan bisa diangkat kecuali melalui pemutusan cinta terhadap dunia. Tidak hanya dunia yang harus diabaikan, tetapi juga akhirat. Ini adalah konsep yang mungkin sulit dipahami bagi banyak orang. Bagaimana mungkin seseorang harus mengabaikan akhirat yang di dalamnya terdapat segala kenikmatan yang dijanjikan Allah? Namun, inilah bentuk tertinggi dari sebuah pengabdian. Ketika seorang hamba tidak lagi menginginkan balasan apapun dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan meninggalkan keinginan akan balasan di akhirat, seperti kedudukan tinggi, rumah indah, kendaraan, pelayan-pelayan surga yang cantik, seorang hamba benar-benar menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya kepada Allah. Pengabdian seperti ini adalah bentuk keikhlasan yang sempurna, di mana seorang hamba tidak lagi menginginkan apapun kecuali ridhonya. Ketika seorang hamba mencapai pada titik ini, Allah dengan rahmat dan kemurahannya akan memberikan balasan yang lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Tanpa meminta, Allah akan mendekatkan hamba tersebut kepadanya, melimpahkan kelembutan dan kebaikannya. Allah akan memperkenalkan dirinya dengan cara yang tak pernah dibayangkan, sebagaimana ia memperlakukan para nabi dan kekasih-kekasihnya. Dalam kehidupan seorang hamba yang ikhlas ini, setiap hari urusannya semakin sempurna, dan ketika tiba waktunya untuk berpulang ke akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawanya untuk menikmati segala kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah sedikit pun terlintas dalam pikiran manusia. Kenikmatan yang disediakan bagi hambanya ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kenikmatan tersebut melampaui segala yang bisa dipahami oleh manusia dan hanya dapat dirasakan oleh mereka yang telah sepenuhnya meluruhkan diri dalam kehendaknya. Seorang hamba yang telah mencapai derajat ini akan memahami bahwa dunia dan akhirat hanyalah sarana untuk mengabdi kepada Allah. Ia tidak lagi terikat pada keduanya, karena hatinya sepenuhnya terfokus pada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menghilangkan kecintaan kita terhadap dunia dan meluruhkan diri kita dalam kehendaknya. Semoga kita bisa menjadikan hamba-hamba yang ikhlas, yang hanya mengharapkan ridhonya tanpa menginginkan balasan dunia maupun akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang begitu luas membawa kita menuju keintiman dengannya, serta memberikan kita kebahagiaan yang tak terhingga di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami, dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.